Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Mason berusaha mendekat, menolong istrinya yang masih mengerang kesakitan, memegangi perutnya. Hanya saja, kebencian sudah terlanjur melekat dalam diri Cantika, sehingga tak membutuhkan lagi belas kasihan darinya. Gak usah pegang-pegang. Cantika menolak kasar. Mason yang hendak membantunya. Aku gak buru bantuan kamu. Tapi kamu kesakitan. Cantika, sahut Mason, berusaha memegang tubuhnya. Terus ditepis olehnya. Aku gak butuh bantuan dari kamu. Tatapan matanya penuh kebencian, membuat Mason sedikit tercengang. Kalau ia bisa berubah setegas itu, tak memberikan celah masuk sedikit pun. Rasa sakit ini gak sebanding sama perlakuan kamu ke aku. Jadi, enggak sok peduli sama aku. Nen, beruntung Hendra ada di dekatnya, lelaki itu membantunya berdiri. Sakit dan kram di perutnya berangsur hilang. Sudah biasa terjadi selama kehamilannya ini. Tolong saya, Pak. Antar saya ke parkiran. Cantika mulai meninggalkan tempat itu. Diantar dengan pengacaranya. Mason berusaha mengejar, tetapi dihalangi oleh pengacaranya. Sehingga cuma memperhatikan dari belakang sampai wanita itu masuk ke sebuah mobil yang berjejer di tempat parkir. Satu yang menarik perhatian, Mason penasaran siapa pemilik mobil itu. Dia tahu betul kalau mobil yang sekarang ditumpangi oleh istrinya bukan mobil yang sering dipakai oleh wanita itu. Siapa? Dia. Gumamnya. Rasa penasaran itu mengalahkan semua. Mason memilih nyusul ke parkiran untuk mengeceknya langsung. Belum juga berhasil. Mobil sedan warna hitam itu sudah melesat pergi, jauh meninggalkan dia. Tak mau kehilangan jejak, Mason minta bantuan pada pengacaranya untuk menyusul mobil itu dari belakang. Tolong Pak, antar saya kejar mobil itu, ucapnya. Dengan senang hati si pengacara itu memberi tumpangan. Sementara di dalam sana, Cantika masih mendesis, menahan sakit di perut bagian bawahnya. Membuat Samir panik, ingin melakukan apapun yang terbaik untuk wanita itu. Kita ke dokter aja ya, Tik. Lalu menawarkan sesuatu, yang buru-buru dibalas gelengan kepala oleh Cantika. Tika baik-baik saja kok Om, ini biasa. Kok? Entar juga sembuh sendiri. Tolaknya, yakin kalau dirinya akan baik-baik saja. Cantika bisa menandai kalau perutnya kram. Itu terjadi karena moodnya yang buruk dan juga pikirannya yang ruwet, selalu berimbas fatal untuknya. Tika cuma butuh istirahat setelah ini, ucapnya lagi, menarik perhatiannya ke samping. Memandangi wajah teduh lelaki yang jauh lebih dewasa dibandingkan dia. Terbesit dalam pikirannya, mungkin lebih baik punya suami yang secara usia saja matang dibandingkan yang seumuran atau selisih 1-2 tahun saja darinya. Laki-laki itu biasanya bisa mengayomi dan membimbingnya dengan bisik. Seperti Samir saat ini. Begitu banyak bantuan yang diberikan oleh lelaki itu. Saking asyiknya melamun, ia sampai tak sadar kalau saat ini wajah Samir begitu dekat dengannya, sangat dekat, nyaris tak ada celah di antara mereka. Tika! Samir memanggilnya, sepertinya Tika sedang bermain-main dengan pikirannya sendiri, sehingga tidak begitu mendengar panggilan dari lelaki itu. Tik! Lagi. Kali ini Samir menyentuh pipinya lembut. Tika terhenyak dan buru-buru membuang pandangannya ke samping. Degup jantungnya berdebar-debar, seperti genderang mau perang. Desir darahnya mengalir lebih cepat dari ujung kepala sampai kaki. Gugup, deg-degan, mendera jeti satu. Maaf Om, Tika tadi gak sengaja liatin Om Samir, ucapnya jujur. Mungkin itu lebih baik dibandingkan terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Samir mengurai senyum, bahagia, sampai tak sadar tangannya menggenggam jemari Cantika. Kamu boleh melakukan apapun itu, yang penting bikin kamu suka dan nyaman, jawabnya. Perasaan Tika semakin tak nyaman. Jangankan memandangiku seperti yang kamu lakukan tadi, Tika. Bahkan aku rela tubuhku ini kuberikan untuk kamu. Andai ia berani mengatakan itu di depan orangnya langsung, mungkin keadaan akan berbeda. Tetapi tidak ia lakukan. Sekarang, belum waktunya tiba.
Suatu saat nanti, Samir bersumpah akan memperjuangkan apa yang sepatutnya ia perjuangkan. Mungkin kalau itu lakukan sejak dulu, sebelum Cantika menjadi milik lelaki lain. Semuanya ini tentu tidak akan pernah terjadi. Hanya saja, Samir tak cukup berani mengungkapkan perasaannya sendiri di depan orangnya langsung. Hanya karena suatu alasan yang absurd. Ya, perbedaan umur yang sangat jauh, membuatnya tak berani mengambil langkah itu. Suasana menjadi gaguk. Cantika merasa salah tingkah, sampai melupakan sedikit permasalahannya dengan suaminya. Om, kayaknya mobil itu ngikutin kita deh dari tadi. Ucap Cantika memperhatikan mobil Avanza yang ditumpangi Neisen dari kaca spion luar. Samir menoleh, dan ia baru menyadari itu. Kalau mobil berwarna hitam itu sudah ada di belakangnya saat masih berada di area pengadilan agama tadi. Kamu benar. Tik. Siapa mereka? Gumamnya, menyusun strategi untuk mensiasati mereka. Apa mungkin? Neisen. Bisa aja, Om. Ya sudah, kamu tenang aja. Ucapnya beralih memandangi Cantika yang sudah panik atas kejadian ini. Cantika tidak mau orang lain tahu tempat persembunyiannya selama ini. Setidaknya setelah bayi dalam kandungannya lahir. Pak, tambah kecepatannya ya. Samir mulai memerintahkan supirnya untuk menuruti kata-katanya. Mata Samir tetap fokus pada pengendara di belakang mereka, yang terus meliak-liuk mengikuti jejaknya. Tambah lagi kecepatannya. Dia baru ingat, kalau di persimpangan di depan sana, ada gang kecil yang bisa untuk mereka bersembunyi. Tapi itu terlalu beresiko untuk Cantika. Sementara jarak antara mobil yang membuntuti mereka sangatlah dekat, hanya berjarak beberapa meter saja dari mobilnya. Kalau dibiarkan mereka akan berhasil mengejar. Tujuan mereka bukan untuk menghadang kita, tapi mau mengikuti kita. Ucapnya dengan yakin. Enggak ada salahnya, kamu kelabui sekalian si brengsek itu. Tik. Maksud, Om. Samir membisikkan sesuatu di telinga Cantika. Mengatur siasat yang pasti akan membuat efek jerak ke Neisen. Om yakin, ini akan berhasil? Tanta Cantika ragu-ragu. Om yakin? Samir menghubungi seseorang untuk membantu rencananya. Setelah semuanya siap, barulah menyuruh supirnya untuk berhenti di sebuah hotel mewah yang ada di sekitar jalanan tempat itu. Cantika turun, menuju ke pintu masuk hotel. Sementara Samir dan supirnya melesat pergi, mengelabuhi pengendara di belakang. Terbukti, mampu membuat Neisen bingung. Ini gimana? Tanya si pengacara kepada Neisen. Kita ikuti mobil itu atau berhenti di sini? Gimana ya? Ya udahlah, berhenti aja di sini. Terima kasih ya, udah bantu saya. Sahut Neisen. Turun, menyusul Cantika masuk ke hotel itu. Seorang wanita cantik menghampirinya, menawarkan bantuan untuknya. Pengunjung di sini ada yang namanya Cantika Adeswari. Ada, Tuan. Baru saja orangnya masuk ke dalam. Neisen menyeringai kecil. Terbesit di benaknya rencana-rencana untuk menggagalkan niat Cantika menceraikan dirinya. Kalau noleh saya tahu, ada di kamar berapa cewek itu? Tanyanya lagi. Si pegawai hotelnya itu hanya tersenyum kecil. Maaf Pak, kami tidak bisa memberitahu privasi pengunjung di sini. Silahkan Bapak tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Jawabnya, sedikit bikin Neisen kesal. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Saya ini suaminya, Mbak. Nah, apalagi bapaknya itu suami dari Mbak tadi. Masa nggak tahu istrinya nginep di kamar nomor berapa? Jawab wanita itu lagi, semakin membuatnya marah. Ya sudahlah. Percuma juga saya di sini. Neisen pergi membawa kekecewaan. Sementara itu, si perempuan suruhan Samir yang menyamar menjadi petugas hotel memberitahu Cantika untuk keluar dari persembunyian. Terima kasih ya Allah, hamba masih dikelilingi orang-orang baik. Ucapnya. Lega. Neisen memutuskan untuk pulang ke apartemen lebih dulu. Menyusun rencana agar bisa menemui Cantika tanpa harus melewati drama seperti tadi. Baru juga sampai, ia dikejutkan lagi oleh beberapa orang yang sedang berdiri tepat di depan apartemennya. Sepertinya memang sengaja menunggu. Kalian siapa? Perkenalkan Pak Neisen. Saya Eikesh Malhotra. Saya adalah penghuni baru di apartemen ini.
Jawab salah satu dari mereka. Membuatnya mengernyitkan dahi. Maksudnya apa? Saya manajer operasional yang baru di perusahaan bangun persada, tempat Bapak bekerja. Nathan semakin bingung, karena ia belum menerima surat pemberhentian atau turunnya jabatan. Loh, itu nggak mungkin. Seperti itulah kenyataannya, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, silahkan Bapak tanyakan sendiri ke Pak Sandi, selaku orang kepercayaan Pak Raka. Ujar lelaki itu. Nathan langsung ambil haknya. Belum juga sempat membukanya, orang yang mereka sebut itu muncul. Maaf Pak Nathan, kami terpaksa menarik inventaris tempat tinggal untuk Bapak, digantikan oleh beliau. Dan terkait surat penurunan jabatan sudah saya kirim ke email Anda. Ucap lelaki itu semakin membuatnya tak percaya. Nathan menggeleng, beberapa kali mengedipkan mata. Ia merasa ini cuma hayalan semata. Tidak benar terjadi. Kami akan kasih waktu Bapak 3 hari untuk berkemas-kemas. Sambung Sandi, tangannya mengepal. Habis sudah nasibnya sekarang. Nathan akan jadi gelandangan seperti yang dikatakan oleh Cantika tadi di persidangan. Dia kembali ke tempat asalnya. Silakan kalian pergi dari sini. Usirnya, kesal. Nathan masuk ke dalam, menutup pintunya kasar. Brengsek. Kenapa kacau gini sih? Ia remas rambutnya kasar. Nasi telah jadi bubur, semuanya sudah terlambat. Yang ada hanya penyesalan semesta yang ia rasa. Malam itu, Nathan mendatangi hotel yang ia datangi siang tadi. Tujuannya untuk menunggu Cantika keluar. Karena dia percaya kalau istrinya selama ini menginap di hotel itu. Aku yakin dia akan keluar makan malam. Sayangnya ia tidak bisa masuk dan hanya bisa menunggu di luar area. Seperti orang jalanan yang sedang kebingungan. Mana sih dia? Kok nggak keluar juga? Setelah beberapa saat menunggu dan tidak ada tanda-tanda kemunculan Cantika, akhirnya ia punya cara untuk bisa bertemu lagi dan bicara pada istrinya itu. Diantar oleh Ojo, sampailah ia di kediaman Gendis dan Angga, kakak dari istrinya. Dan, masuk. Angga tetap menyambutnya dengan bisik. Enggak, gue mesti minta tolong ke lu. Please, hubungi Cantika buat datang ke sini. Gue mau ngomong sama dia. Ucapnya meminta tolong pada mereka. Cantika sudah lebih dulu memberitahu semua tentang kedudukannya pada Angga dan Gendis. Juga meminta tolong untuk tidak memberitahu kepada siapapun tempat tinggalnya yang baru. Setidaknya setelah semua urusan perceraiannya selesai. Maaf Dan, kami nggak tahu apa-apa. Malah saya baru tahu dari kamu kalau Cantika pergi. Ada apa emangnya? Sampai dia kabur dari kamu. Dia itu cuma cemburu, nuduh selingkuh gue. Jawabnya, bohong. Angga dan Gendis cuma bisa geleng kepala mendengar kebusukan lelaki di hadapan mereka saat ini. Ayolah, kalian jangan bohong. Kalian pasti tahu kan? Di mana Cantika sekarang? Ucapnya mengibah, memasang wajah melas untuk mencuri simpati kepada Angga dan Gendis. Gue janji bakal berubah, bakal sayangi dia lagi. Nathan tertunduk pilu. Gue udah kehilangan semuanya. Jabatan, tempat tinggal. Dan sekarang gue gak mau kehilangan dia. Ucapannya barusan sedikit membuat mereka ibah.